إن قال الله في القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia itu kecuali beribadah. Tidak bisa kita pungkiri setelah beberapa hari kita berada di bumi Mekah. Ini merupakan bumi yang paling dicintai Allah ini. Suka tidak suka, mau tidak mau, di tempat ini ada banyak tempat indah di muka bumi yang jika dibandingkan dengan Makkah di hadapan Allah, maka Makkahlah yang paling utama. Ya. Dan di Makkah ini tempat yang paling Allah sukain itu adalah kalau sekarang kita lihat di Masjidil Haram. Kenapa? Karena di situ ada kiblat. Jadi kalau dibilang kiblat itu arah hadap daripada ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasanya saya belum pernah dengar ada orang yang kalau udah kemari itu terus tobat. Enggak lah, aku tobatlah kemari gitu. Jadi memang ini disediakan karena kalau bahasa Quran kalian akan melihat mereka datang dari berbagai arah penjuru. Ada yang datang jalan kaki, ada yang datang mereka itu berkendaraan, ada yang lusuh dan sebagainya. Artinya undangan Allah kemari itu tidaklah kepada orang-orang yang punya duit saja. Itu harus kita garis bawahi dulu itu. Undangan Allah kemari diberikan kepada kita yang hakikatnya sebenarnya mereka-mereka yang memang dipilih Allah untuk bisa merasakan nikmatnya hidup di bumi yang paling Allah berkahi ini. Itu pertama. Dan kita bersyukur bahwa sudah sekian hari kita berada di bumi Mekah dan hari ini adalah hari terakhir kita. Yang walaupun kita punya rencana, Allah mungkin punya rencana lain. Karena banyak orang yang sudah meninggal itu kalau ditanya rencananya masih belum banyak yang siap itu. Rencana bangun rumah, rencana nikah, rencana selesai kuliah, rencana macam-macam rencana. Tapi kemudian Allah sudah memanggil mereka. Sayangnya kita belum kumpul semua. Kalau sudah ke bawah Ustaz semuanya, makanya bingung juga di gimana koordinasinya. ke bawah malah ya. Ngumpul di bawah. Iya, jadi saya mohon maaf juga dalam perjalanan kali ini baru saya menikmati sakit di sini. Selama ini kalau saya datang kemari nggak ada sakitnya Pak, sehat-sehat saja gitu. Kalau saya bilang sama istri saya mungkin manja karena istri ikut gitu. Tapi alhamdulillah masih bisa beraktivitas. Tapi yang paling rasakan saya memang kalau sudah kena flu itu kemana-mana larinya gitu. Dari anak-anak memang udah begitu. Tapi mudah-mudahan banyak hikmahnya bersihin dosa macam-macam yang bisa terjadi. Hari ini saya ingin ajak kita untuk memperhatikan nataijul ibadah. Nataij itu artinya solusi. Ya, solusi dari ibadah. Nataij. Ya. Hasil. Nah, ini mau kita lihat ini. Ibarat kita sedang menanam, maka panennya ini mau kita lihat hari ini. Tapi kalau memang nanti tidak ada dari apa yang saya jelaskan ini panennya, ya tandanya kita nggak beribadah di sini. Kenapa? Karena orang kurang ajar juga memang banyak gitu. Jadi istri saya tanya kemarin ada lihat anjing dia waktu dibawa ke rumah. Saya bilang kan anjing, iblis saja pun mungkin kemari sering-sering ngecek kerjaan dia, kerjaan kawan-kawan dia gitu. Dan tidak ada yang aib bahwa sebenarnya anjing adalah makhluk yang biasa ada. Tapi kalau dia misalnya kita melihat berwarna hitam, nah itu penampakan dari setan.
ular berwarna hitam, itu penampakan dari jin. Apakah jin juga melaksanakan umroh? Ya iyalah, gitu. Makanya bukan tidak mungkin yang bersama kita melaksanakan tawaf, sa'i, ya ada dari kalangan jin yang jumlah mereka bukan tidak mungkin jauh lebih banyak dari kita. Kalau ada orang yang merasa saya mohon maaf, ada satu ibu, nggak usah lah nanti, nggak usah ditengok-tengok. Saya ceritain kalau ke Masjidil Haram pasti dapat hadiah. Kalau nggak dapat hadiah tasbih, hadiah buku, hadiah ini, jawaban saya ringkas saja itu. Ada pasti amal yang beliau milikin, yang akhirnya Allah memberikan sedikit kebaikan kepadanya di sini, dan itu isyarat, ya. Maka jawaban-jawaban begini, ini hari kita coba mau lihat sebentar ini. Apa buah dari ibadah ini? Kalau ibadah ini lahir dari apa istilahnya ya? Niat yang ikhlas, kemudian sesuai dengan syariat, dia akan berbuah. Saya ulang ya, niat yang ikhlas, kemudian sesuai dengan syariat, dia akan berbuah. Saya teringat waktu ada satu musim haji, seorang cerita sama saya, dia lagi tawaf. Polisi yang jagain Hajarul Aswad itu melihat dia terus katanya. Saya tidak tahu kenapa, sampai akhirnya polisi itu turun. Begitu nyampe ke saya, dia tumbuk saya katanya. Saya nggak tahu katanya. Tapi saya anggap itu teguran saja untuk saya. Gitulah bahasanya. Ya, jadi hal-hal yang begini ini kalau dia kebaikan, ceritakan sama orang banyak. Tapi kalau dia keburukan, tutup, karena itu aib. Ya, nggak usah cerita. Kecuali dalam rangka muhasabah kita boleh cerita. Karena aib jangan menceritakan, karena tidak semua orang amanah. Kita kira dia sahabat dekat, rupanya udah satu kampung tahu cerita kita dibuatnya. Ya, nah itu. Baik, apa buah pertama adalah al-iman. Trust atau rasa percaya kepada Allah itu semakin kuat. Mungkin kita punya banyak pengalaman. Kenapa tiba-tiba kemarin saya dimudahkan, kayak ibu cerita musim haji, saya mau cium Hajarul Aswad, begitu rumitnya. Saya cuma minta tolong, tiba-tiba kemudian kepada polisi, kemudian dikasih peluang untuk bisa merasakan nikmatnya itu. Itu bahagian dari sesuatu yang seharusnya kita rangkai hati-hati. Karena buah ini, ingat ya, kita nanam, benihnya unggul, tanahnya bagus, batangnya kuat, daunnya hijau, buahnya ranum, tapi isinya busuk, bisa terjadi. Jangan lupa itu, udah capek kali nanamnya itu. Ya, itulah nanti yang ketika kita pulang dari sini, menjaga ikhlas itu nggak sulit, tidak mudah. Capek kita jaga sudah, tahu-tahu apa yang terjadi adalah hancurnya keikhlasan dengan ujub, hancurnya keikhlasan dengan riya, hancurnya keikhlasan dengan takabur dan lain-lain. Ya, berkawan cuma sama orang yang kita anggap levelnya samalah sama kita. Dengar orang sudah umroh 3 kali, kita dalam hati, kau baru 3 kali, aku udah 10 kali. Nggak ada aku mau cerita sama orang. Nggak, itulah ujub. Nah, itu hati-hati itu. Makanya jangan pernah menghitung-hitung kebaikan yang sudah kita lakukan. Biarkan itu urusan Allah. Ya. Jadi apa yang nambah? Trust, keimanan. Percaya kita jadi tinggi sama Allah. Dan saya pikir masing-masing kita kalau kita rajin ke Masjidil Haram kemarin, itu sudah terasa itu. Apalagi situasi haram ini kalau bicara nyaman, nggak nyaman kalinya ini. Ya, awak udah datang cepat, ditutup pintunya. Masuk biasanya bisa duduk situ, ini ditutup jalannya. Rupanya tutup jalan itu, nah ini dia prasangka kita kadang-kadang aneh. Kenapa ditutup padahal masih longgarnya? Malah kami disuruh mutar lagi. Rupanya maksud dia supaya trafiknya jangan macet di situ. Disuruh mutar itu rupanya mutar jalan. Nah, orang-orang yang tidak sabar mungkin dia akan mentok di sudut sini. Rupanya kalau kita jalan sedikit, dia buka itu. Nah, kira-kira begitu. Jadi
menandakan keimanan kita menguat itu husnuzon kita sama Allah meninggi, baik sangka kita sama Allah meninggi. Tidak ada yang menimpa kita kecuali itu kebaikan yang Allah berikan sama kita. Saya sudah, nanti kalau Bapak Ibu yang masih ingin mendengarkan tausiah saya terkait ini, Nabi Ibrahim dan keluarganya, malam minggu nanti setelah sampai di Indonesia, saya akan memberikan tausiah di Masjid Al-Musabbihin, Taman Setiabudi Indah. Itu nanti majelis muhasabah, itu bisa sampai pagi. Ya, acaranya dari jam 1 siang, tapi ya jam 1 siang itu konser nasyid. Terus lebih tepatnya dari Isya sampai subuh. Makan malam saya ngikutin disediakan oleh panitia semua. Gratis. Ya, nggak perlu biaya, nggak perlu ngubungi Pak Dodi lagi. Langsung aja ke masjid sana. Ini kalau bahagian ini ya, bahagian iman ya. Insya Allah. Kedua, buah kedua itu adalah al-Islam. Islam yang kita maksud di sini adalah kepasrahan kita kepada Allah itu menguat. Ibu mungkin pernah lihat film Titanic. Di film Titanic itu ada satu adegan cukup bagus itu. Dua orang anak yang sedang baring di atas tempat tidur, yang ibunya sedang mendongeng. Ingat nggak? Kalau yang pernah lihat film itu, ibunya sedang mendongeng itu. Padahal kapal sedang mau tenggelam. Coba perhatikan, adakah rona ketakutan pada wajah anak itu? Saya semalam sempat membuka, bukan cuplikan, saya bawa filmnya, tapi saya suka sekali film. Cuma film Yahudi itu. Judulnya Life is Beautiful. Hidup itu indah. Bagaimana seorang ayah yang sangat keep terhadap anaknya, ya, sehingga waktu ketangkap Nazi, supaya anaknya jangan ketakutan, dia merangkai cerita bahwa ini game nak. Yang menang akan dapat motor tank nanti. Tapi yang kalah, dia akan ditangkap oleh tentara. Jadi nanti kalau kau jumpa tentara, kata si ayah, tentara-tentara itu sebenarnya adalah game. Jadi sepanjang berada di kamp konsentrasi Nazi, anak ini tidak ada rasa takutnya sedikit pun. Sampai satu malam ayahnya tertangkap dan kemudian dibunuh. Ayahnya bilang, masuk dalam kotak ini, jangan keluar apapun yang terjadi. Ya, kenapa? Inilah penentuan kita malam ini. Kalau kau sabar, kau menang. Jadi ayahnya ketangkap, waktu lewat di depan tempat anak itu bersembunyi, si ayah jalan pura-pura tegap. Padahal itu menuju tempat eksekusi. Si anak senyum-senyum di dalam. Mungkin dalam hatinya bilang, kasihan ayah ketangkap. Sampai kemudian pagi dan tengah menjelang siang, akhirnya anak itu keluar. Dan ketika pertama kali dia lihat ada tank datang, ini tank dari sekutu datang, anak itu berteriak, aku menang, gitu. Dia tidak tahu ayahnya kemana. Artinya yang saya ingin sampaikan dari kisah yang walaupun ini latar belakangnya Yahudi ini, kepasrahan itu seperti seorang anak sama orang tua. Jangan pula kita yang panik di depan anak di saat ada sesuatu, karena itu akan mengguncang trustnya sama kita, kepercayaan dia sama kita, akan membuat dia tidak yakin lagi bahwa dia bisa nyaman sama orang tuanya ini. Maka itulah kenapa tidak sedikit orang yang memindah-mindahkan agama sesukanya. Kenapa? Dia tidak melihat ada sesuatu yang istimewa dalam Islam, gitu. Nah, bentuk yang paling rendah nanti tingkat kepasrahan kita dalam urusan cari makan, dalam macam-macam. Saya ada punya buku seorang ibu yang merawat belasan anak yatim. Anak dia cuma 4 orang, tapi anak yatimnya belasan. Apa dia cerita? Bahwa saya tidak tahu dari mana, dan saya tidak pernah mengumumkan saya minta bantuan, nggak pernah. Tapi tidak jarang setiap saya buka rumah pagi hari, itu tumpukan beras sudah ada di depan rumah. Ya, artinya orang memberi bantuan pula kepada dia untuk itu. Dan dia bukan miskin setelah itu. Ya. Nah, kalau saya mau mengatakan, menguji diri kita di titik-titik ini yang seringkali kita tak bisa gitu. Apa iya kalau saya sering membantu? Apa iya kalau saya? Nah, itu yang kita, maaflah, saya ambil contoh saya lah. Ustadz bukan saya. Ustadz itu kalau dia lurus, dia berkah. Kaya enggak,
miskin juga enggak. Kalau ukurannya dunia itu. Ya, tapi kemudian ketika ada sesuatu menimpa dia, Allah akan kirim orang-orang yang siapa saja ya, atas nama jamaahnya lah. Coba dengar Ustadz Anu sakit, diobatin jamaahnya ke sana. Itulah bentuk nasrum minallah, pertolongan dari Allah. Ya, yang harus kita paham. Baik. Yang ketiga, nataij yang ketiga atau hasil dari ibadah kita ini ihsan. Ma makna ihsan? Ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Kita merasa di semua sisi Allah melihat kita. Kita lihat dia. Dekat kita sama dia. Yang membuat ini nyaman. Ya. Saya punya anak, saya bawa ke Carrefour di Medan. Dia masih biasa, masih sekitar usia 3-4 tahun, lasaknya luar biasa. Jadi begitu masuk di lantai time zone, dia langsung lari menghilang. Dan tidak mau lihat ke belakang. Dia terus saja jalan. Saya melambatkan jalan saya perhatikan dari jauh. Ternyata sebentar-sebentar dia nengok ke belakang. Begitu dia lihat saya masih berdiri di situ, dia lari lagi. Sampai satu waktu saya ke balik tembok. Begitu saya ke balik tembok, saya perhatikan dia ngelihat ke belakang dan tidak lihat saya. Akhirnya dia keluar mencari-cari saya. Ternyata anak ini bukan lasak kali, tapi dia yakin kali kita melihat dia dan dia melihat kita. Tapi begitu dia tidak temukan orang tuanya. Siapa orang tuanya? Walinya, pelindungnya, penolongnya, penjaganya, perawatnya. Kalau sudah tak ada lagi, goncang itu. Dalam hidup apa yang sering kita jadikan sebagai wali? Kadang uang kita, kadang jabatan kita. Apa yang buat kita nyaman? Karena kita masih punya kerjaan. Coba sekarang berpikir kita tidak punya kerjaan. Apa yang buat kita nyaman? Karena kita masih ada uang simpanan. Coba buat sekarang uang simpanan kita sudah tidak ada. Ada goncangan enggak? Itu bab ihsan itu. Ya, ini ringkas-ringkas ini. Kemudian al-ikhbat. Innallaha yuhibbul mukhbitin. Ikhbat itu orang yang agak repot memang artikannya. Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin juga menceritakan secara khusus akhlak yang satu ini. Ikhbat ini dia lebih tinggi dari tawaddu. Jadi kalau tawaddu itu orang yang suhunya tetap sama di posisi manapun dia. Suhu sebagai hamba di hadapan Allah dan suhu sebagai khalifahnya. Ibu kaya, ibu miskin, ibu punya jabatan, ibu tidak punya jabatan, demikian juga bapak. Di hadapan anak berubah enggak posisi kita? Tetap orang tua kita. Kalau anak sakit, paniknya tetap sama itu. Walaupun cara menampilkan panik itu mungkin berbeda. Ya. Ikhbat itu kalau bahasanya dia seperti tanah yang diinjak, yang dihentak, yang dicangkul, dia tetap tanah dan tidak bergerak dari posisi itu. Jadi ini sudah makom ikhlas yang cukup tinggi ini. Ya. Allah itu suka sama orang yang seperti ini. Ikhbat itu kayak Nabi Allah Ayyub alaihissalam. Ketika dicopot nikmat itu satu demi satu, dia tidak kehilangan tunduknya sama Allah. Ketika ditambah lagi nikmat itu satu demi satu, dia tidak kehilangan. Nabi Sulaiman ketika diberikan kerajaan, diberikan kemampuan yang luar biasa, dia tetap Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Wahai Tuhan, kasih aku karunia bisa bersyukur. Ini hanya hadza min fadli Rabbi, ini cuma hanya keutamaan dari Allah. Yang liyabluwani a ashkura am akfur. Yang mengujiku apakah aku bisa bersyukur atau aku kufur dari semua ini. Coba duduk tenang dulu. Kemarin ibu bisa berangkat. Di mana ibu tawakalnya, bapak tawakalnya? Harusnya kepada Allah. Kadang-kadang apa yang membuat kita, aku udah bayar kok. Nah, itu bahasanya. Ya. Apalagi kemudian kita kan manusia, di antara manusia kadang bias ada. Kemarin kami cerita-cerita sama Pak Surya, ada orang yang ketika sampai di sini hotelnya sudah dijanjikan tapi ternyata kan di sini dinamikanya luar biasa berkembang, nggak bisa, udah pindah. Saya perhatikan dari cerita itu, saya rasa hotel pindahnya malah jauh lebih baik. Cuma karena dia sudah fokus ke
Itu mirip juga bab tawakal itu tadi. Begini ceritanya, kita minta sama Allah maunya A, tapi Allah kasih B gitu. Nah kemudian tetap minta A, itu yang repot itu nanti. Ya, ini yang kemudian mahabbah, ini juga bahagian dari buah ibadah kita. Adakah kita bisa belajar cinta di sini? Semalam saya membuat tulisan dan sudah saya share kemana-mana. Belajar cinta dari mereka judulnya. Ya, belajar cinta dari mereka. Saya menulis itu setelah saya melihat satu video yang cukup mengharukan. Kisah tentang Laila Majnun. Bagaimana saat Laila meninggal, Majnun itu tiap hari datang ke rumah Laila dan membelai-belai tembok rumahnya. Dan sesekali mencium tembok itu. Kemudian dia cinta, sepertinya dia jatuh cinta sama seekor anjing. Gitu. Jadi dia selalu belai-belai anjing itu, dia kasih makan dengan hormat sekali. Sehingga orang bertanya, lihatlah, maka dia dipanggil si Majnun karena itu. Kenapa? Tembok diciumin, aneh itu orang gitu kan. Apa jawab dia? Aku tidak sedang mencium tembok, tapi aku membelai tembok ini, aku mencium tembok ini karena dulu Laila pernah tinggal di sini. Anjing itu karena dulu Laila pernah sayang sama dia. Nah, itu. Jadi pernyataan dari Majnun yang seperti itu, tidaklah aku cium ini, kalau bahasa Quran, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tapi kita enggak pakai itu karena itu bahasa orang menyembah berhala itu. Cuma maksudnya ketika ada mahabbah itu bukan I love you. Bukan satu kalimat yang keluar from my tongue, dari lidahku. Tapi I love you, dia hanya keluar dari gemuruh hatiku. Ya. Ya, saya kalau boleh bongkar cerita sedikit lah. Dulu saya mulai mencintai istri saya dulu waktu sekolah. Sampai-sampai tempat dia biasa jalan tuh saya sering jalan dari situ hanya karena sebab dia jalan dari situ. Itu dulu cinta kali luar biasa lah memang. Sekarang itu urusan Allah. Ya. Tapi yang pasti saya masih bertahan dan mudah-mudahan dunia akhirat begitu. Dulu saya pernah belajar cinta monyet. Sampai kertas coret-coretan di sekolah itu saya ambilin hanya untuk membuka ini tulisan dia. Nah, kira-kira begitulah ceritanya. Jadi mahabbah itu muncul dalam bentuk perawatan, penjagaan, ikatan hati dan sebagainya. Pulang dari sini ada mahabbah nanti enggak sama Allah. Kita rawat tahajud kita rawat tilawah kita rawat salat wajib kita dalam jamaah, atau mungkin di awal waktu. Kalau tidak, la mahabbah, tidak ada cinta sebenarnya. Jadi perjalanan ini bukan lagi menjadi sebuah perjalanan cinta. Ya, itu yang harus kita khawatirin kita. Kenapa kita mengunjungi Madinah? Karena kita cinta. Sama siapa? Sama yang dulu pernah membangun dakwah di sana, Rasulullah. Kenapa setiap melihat Kubah Hijau ada sesuatu yang lain dari luar? Kenapa tidak menara-menara yang lain yang membuat kita merasa? Karena Kubah Hijau itu di bawahnya ada kubur Rasulullah SAW. Itu yang membuat kita begitu setiap melintasi Masjid Nabawi, setiap melihat Kubah itu kita akan teringat kepada Rasulullah. Ya, 20 tahun setelah perginya Rasul, Bilal itu enggak mau tinggal di Madinah. Itu bahasa cinta. Kenapa? Dia enggak bisa tinggal di Madinah yang buminya sudah menyimpan jasad Rasulullah. Dia pergi ke Suriah. Tapi namanya orang rindu pulang kampung. Pulang kampung lah dia setelah 20 tahun di masanya Umar bin Khattab. Begitu dia nyampe, Umar bilang apa? Azan lah Bilal, kami ingin nostalgia dengan azan. Ya. Karena desakan ini datang dari presiden, maka dia pun. Tapi setelah dia mengucapkan asyhadu anna Muhammadur Rasul, bercucur-cucur air matanya. Suara Bilal itu kan lantang. Begitu dengar suara Bilal azan, satu Madinah tersentak. Dan berbondong-bondong mereka pergi ke Madinah dengan tetesan ke masjid dengan tetesan air mata. Kenapa? Karena mereka bernostalgia dengan masa Rasul. Dulu ini azan Bilal ini adalah azan yang selalu kami dengar di masa Rasulullah hidup. Begitu nyampe mereka di Madinah, mereka menemukan Bilal yang sudah renta dan memimpin azan tadi. Dan kenapa itu terjadi? Jawabannya itu bahasa cinta. Ya. Mungkin ibu ada dapat
pemberian hadiah atau apa. Setiap nanti mungkin saya beli Quran di sini, hampir bisa diyakini bahwa saya akan lebih istimewa memegang Quran ini. Di mana Quran ini dibuat? Mungkin Quran ini dibuat di Madinah. Ini Quran Madinah lah dia. Tapi saya tidak peduli ini Madinah atau Makkah. Bagi saya membeli Quran ini di tempat suci. Saya beli telekung ini, saya beli jilbab ini, saya beli mainan kunci ini di tempat suci, di tempat yang penuh berkah. Padahal yang buat orang India mungkin, orang Indonesia mungkin. Tapi apa yang membuat kita jadinya merawat lebih khusus? Cinta. Nanti bisa kita rasakan kemana arah cinta kita ini setelah kita pulang dari sini. Selanjutnya saya gabung ini ar-raja wal khauf, harap dan takut. Tidaklah bersekutu harap dan takut pada seorang hamba, kata Rasulullah, kecuali dia akan masuk ke dalam surga Allah. Harap itu artinya kepada Allah, takut itu ini dia. Ada yang teringat mati di sini? Saya kemarin satu kali terlintas bahwa setelah kematian aku akan berjalan sendiri, melaksanakan hisab sendiri dan semuanya. Ya Tuhan, sebentar sekali sebenarnya. Kalau kita lihat rambut, postur wajah kita sudah semakin menua. Ya Allah, bahkan ketika teringat anak-anak, mereka juga akan kau panggil satu hari kelak. Ya. Sudahkah ibadah kita banyak? Allah tidak terima kita karena sebab kita beribadah saja. Karena ibadah itu juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan menganggap hebat kita di sini. Ya. Tapi persoalannya setiap kita melakukan ibadah, selalulah berharap kepada Allah dan takut kalau Allah tidak menerima. Baru kemudian at-taubah. Kita menjadi orang yang inabah, orang yang selalu pulang sama Allah. Orang yang enggak sombong lah. Walaupun temperamen, style kita boleh berbeda. Bisa saja bapak orangnya keras, enggak ada masalah. Umar itu pun orangnya keras sekali. Tidak banyak sahabiah yang suka sama Umar. Satu hari dia pernah mau menikahi cucu Rasulullah, tak mau. Kenapa? Umar kasar. Tapi Umar ini cuma satu yang bisa naklukkan dia, apa? Allah melalui ayat-ayat Al-Quran. Orangnya tinggi besar, kalau ngomong gak bisa pelan. Tapi satu hari ketika ada satu ayat mengatakan, "Hai orang mukmin, rendahkan suara kalian di bawah suara Nabi." Jadi kalau Nabi ngomong kayak saya ini, jangan ngomong kalian lebih tinggi dari Nabi, harus lebih rendah, itu adab. Sejak hari itu Umar itu gak pernah ngomong keras di samping Nabi. Sampai-sampai Nabi kalau Umar ngomong selalu tanya, Apa yang kau bilang? Apa? Kenapa? Dia merendahkan suaranya serendah-rendahnya. Kenapa? Itu adab mereka, cara mereka menjaga adab itu. Ya. Yang terakhir ad-du'a wal khusyu'. Jangan pernah putus asa berdoa, minta sama Allah. Allah itu kayanya luar biasa, kaya kali. Raja Saudi ini luar biasa kayanya. Kemarin diangkat jadi raja 400 triliun lebih, dia buang duit untuk rakyat. Tambah gaji 2 bulan semuanya. Ya, kaya luar biasa. Kalau di sini raja ngasih duit untuk rakyat, sana duit rakyat untuk raja. Ya, semoga Allah ganti kepemimpinan kita dengan pemimpin yang lebih baik, walaupun mungkin dari tubuh yang sama. Ya kita berdoa semoga Pak Jokowi menjadi orang yang takut sama Allah, walaupun sekarang nggak nampak takutnya. Ya, kita berdoa di tempat yang baik ini. Ya, kalau tidak, ya kita minta sama Allah pemimpin yang takut sama Dia. Nah, jangan putus asa. Berdoa itu buatlah seperti seorang anak yang tidak pernah putus asa minta sama ayah atau ibunya. Kadang-kadang dia pakai merajuk. Makanya dalam satu hadis Nabi menceritakan ada orang yang Allah tak mau kabulkan doanya karena Allah suka kali dengar dia berdoa. Jadi dibiarkan Allah dia berdoa terus. Kenapa? Karena Allah tak senang lihat merengeannya itu. Jadi Allah tahan semuanya. Sampai ketika dia sudah agak lelah, Allah tidak mau dia sampai putus asa, baru dikasih kembali. Ya, ini makanya jangan pernah, karena apa yang kita minta astajib lakum, apapun. Minta kaya, ibu mau minta, ya Tuhan muka aku udah makin jelek, aku minta Allah supaya bisa cantik lagi muka aku. Allah kasih itu nanti, jangan takut. Bagaimana mungkin Ustaz? Bisa. Bukankah surga juga perempuan-perempuan tidak ada jeleknya? Semua hidup
dengan postur yang baru, cantik yang baru. Jangan pernah takut, jangankan minta dunia, minta akhirat saja Allah kabulkan. Jangan takut. Kenapa? Jawabannya sederhana. Orang yang berdoa, dia pasti mintanya sama Allah. Tapi tak boleh sambil minta, tapi sambil berharap sama yang lain, Allah tidak mau itu. Ya. Baru yang terakhir, buah yang terakhir adalah khusyuk. Khusyuk itu bisa kita artikan kalau bebas, menikmati semua aktivitas hidup kita. Patah selera makan awak di hotel ini ya. Apa? Nengoknya aja udah hilang. Nah itu tak menikmati dia. Dia udah storan negatif di luar. Tapi kalau menikmatin, kemarin saya dapat kiriman foto. Terharu memang. Anak-anak yang makan di atas daun, orang tuanya tertawa melihat mereka. Dan mereka cuma makan nasi sama sayur-sayur yang kalau kita nengoknya pun mungkin selera kita nggak ada. Tapi mereka begitu nikmatnya makan. Gitu. Dan ini yang dimaksud dengan secara bebas ya. Secara bebas, saya tidak menerjemahkan. Karena masing-masing yang saya jelaskan ini butuh penjelasan lagi sebenarnya. Itulah yang dimaksud dengan khusyuk. Baik, ini terakhir dari saya. Apa yang mau kita dapat dari perjalanan kemari? Ingat, ketika kita jalan kemari, setan pun menyertai perjalanan kita. Seorang hamba keluar dari rumahnya, maka ada malaikat dan setan yang akan mengikutinya. Jika dia meniatkan kebaikan, malaikat akan mengikutinya dengan membawa bendera kebaikan. Sampai ketika berubah niatnya, maka setan maju dengan membawa bendera keburukan. Begitulah seterusnya sampai si hamba itu pulang ke rumahnya. Pertanyaannya, udah berapa kali setan merampas atau menjungkalkan malaikat menyertai perjalanan kita? Ini hari terakhir saya mau sampaikan. Kalau kemarin ini biasa ini, ada masalah kunci, saya mau lihat di sini, gitu. Jangan pernah takut untuk terbiasa saling memaafkan. Jangankan ibu sama orang yang tidak sedarah. Saya sama istri misalnya, kalau saya udah nyampe kamar dia tidak pulang, kunci dia bawa, udah bisa dibayangkan apa yang bakal terjadi itu. Ya, jangankan orang lain. Ya. Cuma saya mau bilang, jangan biarkan setan merusak perjalanan suci ini. Ini perjalanan yang paling jarang kita lakukan, karena ini perjalanan yang muqaddasah, perjalanan yang penuh kesucian. Ibu pergi ke Besilam nanti udah sampai di rumah, enggak ada bandingannya sama perjalanan ke Madinah dan ke Makkah ini. Mau bersuluk berapa puluh hari di sana, enggak sebanding itu dengan di sini. 1.100.000 kali ibu sholat zuhur di Besilam satu waktu misalnya, itu cuma sekali saja sholat di sini. Jadi Besilam itu sama dengan yang lain. Saya tidak sedang merendahkan Besilamnya, maksud saya cuma untuk mengatakan ini perjalanan yang paling luar biasa. Maka jangan biarkan setan merusak kita. Wah itu, nah ada nggak yang hatinya sedang dongkol sama saudaranya sekarang di sini? Ibu sekamar ini bertiga, ada, tidak ada masalah? Cukup betul ini kan? Oke. Siapa lagi yang sekamar? Ibu sama suami ya, nggak ada masalah kan? Nah, sama suami pun bisa muncul masalah. Bantah-bantah bisa. Ibu sana nggak ada masalah? Yang belakang ini? Ibu. Iya. Nggak ada. Ibu, betul nggak ada masalah? Sebelah sama nenek? Betul ya? Alhamdulillah kalau nggak ada masalah. Saya cuma mau bilang jangan ada setan merusak kita. Kalau ada, hancurkan hasil setan dengan kembali saling memaafkan. Itu satu sifat orang-orang mukmin. Ya. Kedua, nggak salah menghabiskan uang, itu nggak salah. Karena banyak kali pula orang udah titip. Cuma belanja kena titipan orang sama belanja kena nafsu, itu udah kita rasakan itu hasilnya. Nanti siang Ustadz Harsono bisa ditengoknya lah, itu mana yang sudah melahirkan, mana malah udah bercucu dan sebagainya. Nah, bisa lah ditengok itu. Karena kemarin Pak Nizar bilang, wah kita juga harus ini apa, ada kelebihan yang memang gimana loh, orang bandara juga, orang airport juga macam-macam. Ya, tapi mulai hari ini banyak istighfar dan banyak berdoa kepada Allah, kita bisa dekat sama Dia. Kemudian
Nggak ada lagi suasana ini nanti kalau kita sudah di bandara atau sudah di Jeddah. Makanya gunakan waktu dari subuh sampai zuhur ini di seluruh bumi Mekah ini, yang tanah haram ini, minta sama Allah supaya Allah bisa kembalikan kita kemari satu hari kelak, bersama atau tidak bersama. Ya. Di mana kita bisa merasakan suasana. Terus terang, saya rasa kita jarang-jarang ini pergi umroh dengan suasana. Dan saya juga mohon maaf karena ada jadwal kajian yang sebenarnya sudah saya jadwal, tapi memang karena stamina dan macam-macam kesibukan kita tidak berjalan baik. Tapi nanti mungkin sebahagian dari tausiah ini ada yang di audionya di record dan bisa kita ambil nanti insyaallah. Ya. Semoga Allah jaga kita, mudahkan kita, perbaiki kita. Nah, ini Ustadz keluar tadi ya. Ada yang sudah pegang Ka'bah atau belum? Yang belum? Pingin, Bu? Pingin. Nanti kita minta sama beliau pada saat tawaf wada ada waktu bisa menyediakan. Karena kalau saya mungkin mohon maaf nanti saya merasa belum pas ini kalau saya di istri saya itu pingin sekali. Tadinya saya mau sama ibu, Bu tolong titip Bu, istri saya bawakan minimal megangin aja. Ya. Seumur-umur udah sampai kemari kok nggak bisa minimal megang kiswah itu. Walaupun saya bilang batu Ka'bah adalah batu. Ya, tapi apapun ceritanya itu yang saya bilang kayak Laila Majnun tadi kan, bahwa rumahnya lah yang kita pegang. Kita tidak sedang memegang batu itu, tapi kita sedang pegang rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kalau nggak sempat juga lagi, khidmatlah di masjid-masjid tempat kita tinggal, karena itu juga rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pikir ini insya Allah karena waktu kita sudah pas seperti yang saya sampaikan. Ada pertanyaan silakan, kalau tidak kita tutup dengan doa nanti. Alhamdulillah. Cukup? Ngantuk atau apa ini? Campur ya.